Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, demikian juga jika berbicara tentang kedaulatan pangan, kita harus melakukan reformasi total di bidang kebijakan pangan nasional. Dari ketahanan pangan dengan pilar utama produk impor menuju kemandirian bangsa yang berbasis local content agar tercapai kedaulatan pangan yang sejati. Sekarang ini tantangannya menjadi semakin berat karena penggunaan sumber bahan pangan telah bergeser semakin luas yang dikenal dengan 5F, food, feed, fuel, fiber, dan finance. Selain untuk pangan, juga untuk pakan, energi terbarukan, dan pisang abaka, buah nanas atau rumput laut untuk fiber tekstil. Tambahan lagi sekarang ini sektor finance melihat food, feed, fuel, dan fiber semakin prospektif untuk ladang investasi para konglomerasi dunia. Jika kita tidak memahami realitas baru ini dan tidak menempatkannya sebagai basis paling fundamental dalam pengambilan kebijakan, dikhawatirkan akan memperlemah ketahanan pangan yang akan berdampak kerawanan pangan bagi jutaan orang. Dampaknya langsung dirasakan oleh petani gurem dan masyarakat miskin kota yang sebelumnya sudah hidup dalam serba kekurangan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Dalam hal ini menarik untuk mengangkat kembali hasil rapat kerja gubernur Forum Kerjasama Daerah Mitra Praja Utama yang ke-11, yaitu dari Lampung, Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Untuk mewujudkan sinergitas membangun kedaulatan pangan di daerah. Disinilah perlunya world leader di semua jenjang kepemimpinan yang bekerja tidak hanya duduk di depan meja saja, tetapi memastikan di lapangan apakah capaian sudah terlaksana dengan baik dan akuntabel. Pada tahapan implementasi harus memiliki kemampuan menerjemahkan kebijakan yang tertuang dalam dokumen perencanaan dengan program kerja di tingkat kepala SKPD hingga struktur terendah. Upaya memperbaiki kebiasaan dan mengajak agar masyarakat desa memulai memperkuat kesediaan pangan secara mandiri tidak bisa dilakukan dengan sistem komando. Perlu ada upaya bottom up, pendekatan familiar, dan sharing pengetahuan bersama. Di antaranya adalah dengan mengikuti jalan pikiran dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Masyarakat sasaran sambil mendialogkan pikiran-pikiran baru yang siap mendengar, bukan lagi memberi wejangan, dan bersedia berbagi pengalaman serta merumuskan jalan keluarnya secara bersama pula. Dampak langsung perubahan iklim yang dirasakan sektor pertanian adalah menurunnya produktivitas lahan karena terganggunya siklus air, perubahan pola hujan, dan meningkatnya frekuensi anomali cuaca ekstrim yang mengakibatkan pergeseran musim tanam. Maka ancaman krisis pangan global yang menetaskan kelaparan pun bisa saja terulang kembali. Bapak, Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, reformasi selama ini belum menampakkan hasil optimal karena baru menyangkut hard side of change, perubahan pada aspek kelembagaan, sistem dan prosedur yang lebih mudah diidentifikasi. Sementara soft side of change yang berbasis budaya untuk merubah mindset dan perilaku belum tersentuh secara intensif. Dan menurut Klotter, seorang pakar transformasi, orang terdorong berubah karena melihat urgensi untuk berubah, merasakan kepentingan untuk berubah, untuk selanjutnya siap melakukan perubahan. Tetapi jika kita mengingat analisis Puncaraningrat
mindset itu berada di alam pikiran manusia yang disebutnya sistem budaya yang sulit diubah, maka perubahan itu berbeda dengan metamorfosis alamiah kepompong menjadi kupu-kupu. Karena itu, selain reformasi struktural, yang terpenting adalah reformasi kultural. Apalagi jika mengingat kini, kedaulatan di bidang ekonomi dan pasar semakin dipersoalkan. Indonesia memiliki kedaulatan mata uang, tetapi zakat perbankan nasional sebesar 50,6% asetnya dimiliki asing. Indonesia memiliki kedaulatan teritorial, tetapi penguasaan asing atas kandungannya mencapai 70% untuk migas, 75% untuk batu bara, bauksit, nikel dan timah, serta 85% untuk tembaga dan emas. Bukan hanya kedaulatan di perut bumi saja, tapi juga di permukaan bumi. 40% dari 8,9 juta lahan sawit dikuasai asing. Lalu bagaimana kita bisa menegakkan trisaksi jiwa proklamasi jika dominasi asing di sektor ekonomi demikian kukuh mencengkeram? Bagaimana kita bisa menasionalisasi perusahaan asing demi kepentingan negara kalau skip clause yang menjiwai Undang-Undang Nomor 167 telah dianulir oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal? Dan bagaimana pula saat ruang budaya termakan oleh ruang komersial di tengah lilitan gurita hegemonisasi budaya global yang kian menjadi-jadi via dukungan media, televisi, dan internet? Maka pertanyaan adalah bagaimana kita bisa menegakkan kedaulatan pangan sebagai pilar utama kedaulatan bangsa dalam masyarakat pasar? Saya mohon nanti para pembicara bisa menanggapinya ini. Pemilu legislatif 2014 telah membuktikan bahwa politik pun sudah berpanglima pasar. Inilah ironisnya Indonesia kini. Dengan visi dan ilustrasi serta tantangan dan harapan seperti itulah, saya selaku Ketua Umum Kagama mengapresiasi seminar ini. Dengan harapan lanjut, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa berkenan melimpahkan berkah serta rahmat-Nya, agar seminar ini menghasilkan poin-poin berharga untuk bahan pemikiran bagi pemerintahan yang akan datang. Sekian, terima kasih dan selamat berseminar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semua orang nanya ngapain kamu di Kagama, lebih baik kamu ke KPU. Tapi saya bilang juga, saya bingung kenapa saya di Kagama. Tapi pikir-pikir setelah melihat inti pembicaraan, apa sih bedanya saya sama Gajah Mada? Tidak ada. Karena tujuannya sama. Nah itu dia. Jadi izinkan saya eto-etoe Gajah Mada. Tapi enggak kok, saya dalam hati saya Gajah Mada. Saya lari Yojo Pak. Enggak sempat masuk Gajah Mada. Untuk pewaris Gajah Mada, karya Suharyanto. Tanpa Gajah Mada, Majapahit hanyalah kadipaten dengan para sentana yang haus kuasa. Tanpa Gajah Mada, Majapahit hanyalah cerita lokal yang tak membangkitkan apa-apa. Dengan Gajah Mada, Majapahit adalah sebuah negara nan perkasa. Dengan Gajah Mada, Majapahit menjadi cikal bakal Nusantara dengan selaksa kuasa. Gajah Mada tak tergoda menjadi yang paling berkuasa dengan suaka jasa.
Gajah Mada rela dipinggirkan ke Mada Karipura. Gajah Mada adalah kesatria utama, pewaris semangat juang prajurit sejati bumi Nusantara. Gajah Mada bagai sebuah legenda yang menghidupkan lentera bahwa Nusantara sebenarnya bisa. Itu. Gajah Mada itu memang pahlawan. Pahlawan itu orang hebat. We like the news about the heroes when we are great in the eyes of someone also. Kita menyukai berita tentang para pahlawan. Kalau kita pun menjadi orang hebat di mata seseorang. Jadi syaratnya, tanpa kita memiliki kepercayaan bahwa kita adalah pribadi yang hebat, mustahil kita mampu melakukan yang orang hebat lakukan. Jadi pertama-tama saya mohon kita semua sekarang setuju, kita orang hebat, itu dulu. Pejabat-pejabat kita itu adalah orang hebat. Itu sebabnya rakyat menyebutnya pejabat sebagai orang penting. Dan pengertian rakyat bagaimana di hadapan orang penting-penting itu? Ternyata rakyat hanya dianggap penting jadi orang itu aja. Nah, jadi dengan demikian saya rasa ini kelakar pahit, Pak. Ini kelakar pahit dari rakyat pada situasi seperti saat ini. Pejabat mengatakan ekonomi maju sampai putih rambutnya, ya. Tetapi rakyat kok susah beli baju gitu ya. Jadi dengan demikian bagaimana jika rakyat itu umpamakan petani dan nelayan yang ada, masih mampukah mereka melihat kenyataan yang ada? Nah ini urusnya Ibu Saparini ini. Ketika pertumbuhan produksi pangan tidak mencerminkan kesejahteraan petani. Nah, ini kepean dari Gajah Mada nih Pak. Ini saya cuma ngomong ini ya. Lalu yang kedua, pertumbuhan produksi pangan tidak mampu mengimbangi pertumbuhan konsumsi. Ngaso dalam tadi sudah menyampaikan, dan juga Ketua Panitia menyampaikan itu. Lalu kebijakan impor pangan menghantui produksi pangan. Tata niaga dan tata kelola produksi pangan penuh indikasi kecurangan dan penyelewengan. Perluasan lahan yang kurang tepat untuk pertumbuhan produksi pangan mengganggu keseimbangan ekosistem. Alih fungsi lahan pertanian yang subur menurunkan produksi pangan. Penyalahgunaan subsidi pupuk yang dinikmati oleh kelompok sekali lagi kelompok tertentu. Bung Karno marah. Bung Karno marah dalam hal ini. Rakyat Indonesia akan mengalami celaka, bencana, malapetaka dalam waktu dekat kalau soal makanan rakyat tidak segera dipecahkan. Sedangkan soal persediaan makanan rakyat ini bagi kita adalah soal hidup atau mati. Ini Bung Karno, bukan Bung Slang.